Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kisi-kisi USBK PPKN tahun pelajaran 2019-2020. Kenapa? Karena untuk materi PPKN sebenarnya kita sudah selesai ya. Namun tidak apa-apa, kita akan mengulas saja materi berdasarkan kisi-kisi yang sudah Ustazah tampilkan di sini. Oke, kalian lihat ya, di sini ada 14 lembar. Banyak sekali ya, tapi tidak apa-apa. Yang harus kalian lihat atau harus kalian fokuskan adalah di dua kolom saja, yaitu kolom materi dan kolom level kognitif. Oke, sudah ya? Nah, yang pertama akan Ustazah bahas adalah level kognitifnya. Di sini hanya ada 3 level. Karena untuk kolom materi sebenarnya sama aja. Untuk kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu semuanya sama ya. Makanya Ustazah akan bahas di level kognitif terlebih dahulu. Yang pertama adalah level pengetahuan dan pemahaman. Nah, di sini kalian harus banyak hafalan. Kalian harus bisa menguasai materi, serta kalian juga harus bisa memecahkan suatu masalah. Misalnya Ustazah ambil satu contoh di materi norma. Di level ini kalian harus tahu apa sih pengertian dari norma, apa sih macam-macam dari norma. Itu adalah level pengetahuan dan pemahaman. Kemudian untuk level aplikasi, itu kalian harus bisa mengaplikasikan suatu konsep ke dalam suatu bentuk. Misalnya, Ustazah akan ambil materi di materi Pancasila. Biasanya yang ditanyakan adalah bagaimana sih penerapan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah level penalaran. Di sini kalian harus bisa menguasai pemahaman dengan menjelaskan sebuah ide atau materi dari realitas dengan istilah yang mudah dimengerti. Intinya, kalian itu bisa menjelaskan suatu materi atau suatu ide ke dalam atau menggunakan bahasamu sendiri. Itu adalah level penalaran. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas di materi ini adalah materi norma. Norma sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali ya, bahkan dicatatkan oleh Ustazah. Tidak hanya dicatatkan, tapi juga sudah kita share bersama-sama melalui WhatsApp dan lain-lain. Kalau materi norma itu yang biasanya ditanya adalah pengertiannya, kemudian macam-macamnya, kemudian sifatnya, kemudian fungsinya. Selain itu juga sumber dari sebuah norma itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah materi konstitusi dan proklamasi. Untuk konstitusi, kalian juga harus tahu pengertiannya. Kemudian konstitusi apa sih yang pernah berlaku di Indonesia? Yang paling penting adalah periodenya. Misalnya, periode konstitusi pertama di Indonesia yaitu UUD 1945 dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, seperti itu untuk periodenya. Untuk proklamasi, kalian juga harus tahu peristiwa sekitar proklamasi. Ada apa saja sih sebenarnya sebelum proklamasi? Apa saja sih kejadian di detik-detik proklamasi? Kemudian ada suasana kebatinan, kemudian ada semangat perjuangan para pendiri bangsa dalam menghadapi kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada materi tentang korupsi dan pencegahannya. Yang harus kalian tahu adalah pengertian dari korupsi. Selain itu, landasan hukum korupsi itu apa? Kita sudah pernah bahas bersama-sama ya. Silahkan kalian cek lagi buku catatannya. Yang selanjutnya ada macam-macam korupsi dan cara pencegahannya itu bagaimana, baik itu oleh diri kita sendiri maupun oleh pemerintah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang materi Pancasila. Di Pancasila, kalian harus tahu sejarah lahirnya Pancasila dari mulai BPUPKI, Panitia 9 sampai PPKI beserta sidang-sidang yang ada di BPUPKI dan PPKI. Kalian harus menguasai itu. Nah, yang paling banyak di sini adalah tentang BPUPKI. Bagaimana sih para pendiri bangsa itu, para pencetus Pancasila itu merumuskan Pancasila? Siapa saja sih yang merumuskan? Kemudian apa saja sih yang dirumuskan? Kamu harus tahu. Nah, selain itu di materi Pancasila, kalian juga harus tahu kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana kalau melihat dari sebuah soal itu pasti akan sangat sulit kalian pahami. Tapi jika kalian sudah paham kata kuncinya, maka kalian akan dengan sangat mudah untuk mengerjakan tanpa membaca soal sampai akhir. Contohnya, yang ditanyakan di soal adalah Pancasila itu sebagai landasan atau sebagai pondasi. Oh, berarti kedudukan Pancasila itu sebagai suatu dasar negara. Jadi kalian tidak usah lagi menghiraukan soal yang lain. Kalau kalian sudah ketemu kata kunci, silahkan kalian cari di pilihan A, B, C, D. Selanjutnya adalah materi perundang-undangan nasional. Di materi ini kalian juga harus tahu pengertiannya, kemudian landasan hukum perundang-undangan nasional di Indonesia, kemudian apa sih tata urutan perundang-undangan nasional,
Nah, berarti kalau sudah ada tata urutan, berarti perundang-undangan nasional itu kan otomatis banyak. Yang mana dulu sih yang harus kita pakai? Yang seperti apa dulu sih yang harus kita pakai? Nah, itu merupakan sifat perundang-undangan nasional. Begitu, ini juga sudah pernah Ustazah bahas. Silahkan kalian buka lagi, ingat-ingat lagi di buku kalian. Nah, ini sama ya, ada norma, terus kemudian di sini oke. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah ini sama, ini semuanya sama. Adalah tentang sebentar. Oke, ini hak asasi manusia. Nah, ini agak rumit nih kalau hak asasi manusia, tapi sudah pernah kita jelaskan ya. Kita bahas ya, dimana ada pengertian hak asasi manusia, kemudian sejarahnya, dari mana sih HAM itu berasal, apakah langsung muncul di Indonesia, dari mana sih hak kita itu, hak asasi itu asalnya dari mana, sudah pernah kita bahas juga. Yang selanjutnya adalah bela negara. Bela negara itu landasannya seperti apa, kemudian siapa yang wajib melakukan bela negara. Nah, mungkin itu saja ya materinya ya. Untuk yang lainnya akan Ustazah bahas di minggu depan. Untuk HAM dan bela negara akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan minggu depan. Nah, silahkan kalian jika ingin request materi mana sih kira-kira yang belum paham di kisi-kisi ini, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau langsung WhatsApp di nomor Ustazah ya. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Stay di rumah, jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.